tetap percaya. Saya selalu katakan bahwa apapun keadaan saudara, dimanapun engkau berada pada malam hari ini, jangan putus asa, jangan lepaskan harapanmu dari Tuhan. Amen. Di tempat tersulit sekalipun, di tempat tergelap sekalipun, di titik terendah kehidupanmu, kasih karunia Tuhan sanggup menjangkau engkau. Amen. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan. Amen. Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara melihat Tuhan memakai orang-orang, bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang sempurna seperti malaikat, tetapi orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan saudara pergumulannya, struggle, their own struggle in their life, but God still use them because nothing is impossible for our God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Abraham 100 tahun melahirkan, maksudnya punya anak. Sarah yang melahirkan 100 tahun baru bisa punya anak. Amin. Kemudian siapa lagi saudara? Yusuf yang kita baru pelajari beberapa hari yang lalu. Budak di Mesir. Bagi dunia inilah kekalahan. Ini game over bagi Yusuf. Tapi bagi Tuhan, keterpurukan dia di Mesir adalah jalan Tuhan untuk membawa dia menjadi berkat bagi seluruh dunia. Amin. Keterpurukan Yusuf di Mesir menjadi jalan promosi Tuhan bagi dia. Saya katakan bahwa saudara, persiapan-persiapan kita di waktu menunggu, amin, kesetiaan kita di masa sulit, ketekunan kita di masa sulit akan menentukan keberhasilan kita di masa promosi Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara tetap setia, tekun di masa-masa sulit, in waiting times, saudara, if you still faithful, if we still be faithful in the hard times, believe the day will come, promotion will come from God. Not from ourselves, not from anyone, but from God, dari Tuhan sendiri. Amen. Promosi Tuhan akan datang bagi kita. Amin. Amen. Dan saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Kita akan mempelajari lanjut dari peristiwa, dari kehidupan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang membawa bangsa Israel kurang lebih 4 juta orang keluar dari Mesir. Kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita zoom in, kalau kita fokus kepada masa-masa awal, early stage of his life, siapa ini? Musa. Kalau kita fokus kepada masa-masa awal kehidupannya, bagaimana dia diproses Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita sudah melihat beberapa malam yang lalu bahwa Musa yang harus lari ke tanah Midian, begitu jauh dari Mesir, mengembalakan kambing domba Yitro selama 40 tahun, bukan terjadi karena kebetulan. Amin. Tapi Musa ada di Midian karena Tuhan yang sedang proses dia. Tuhan proses dia supaya dia memiliki karakter yang siap ketika dia harus membawa 4 juta orang Israel. Bilangan 12 ayat 3 mencatat Musa menjadi seseorang yang sangat lembut hatinya. Sampai tidak ada orang di dunia ini yang hatinya lembut seperti dia, sama seperti dia. Seorang mantan pembunuh, tapi Tuhan proses dia di Midian begitu luar biasa. Tuhan proses dia di Midian supaya dia, saudara, siap. Dia punya karakter yang tepat untuk membawa bangsa Israel. Jadi ketika saudara hari-hari ini ada di dalam penderitaan, seperti ada di padang gurun, seperti ada di dalam pembuangan, saudara dengar baik, itu adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan karakter kita. Amin. Sesudah ini, sesudah wabah corona, sudah ada pemulihan Tuhan, berkat yang luar biasa menanti kita. Kalau kita menang di dalam proses Tuhan, jangan putus asa, jangan mundur, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan membaca di dalam Keluaran pasalnya yang keempat. Kita melanjutkan pembahasan yang beberapa hari yang lalu, hari Sabtu ya, kita bahas. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Keluaran 4 ayat 1, kita baca sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat 1. Bapak Ibu yang di rumah juga saya dorong, siapkan Alkitab kita, buka Alkitab kita untuk sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Keluaran 4, saya terlebih dahulu ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Oh Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu Keluaran 3. Kita baca dulu Keluaran 3, kemudian Keluaran 4. Keluaran 3, kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dulu. Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian kita akan baca Keluaran 4. Kita baca bergantian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? ketika Dilihat dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sama-sama ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memproses Musa, dan 40 tahun kemudian ketika dia ada di dalam kelemahannya, ketika dia sudah tidak sekuat dulu, ketika dia sudah tidak ada di Mesir, zona nyamannya, di tempat dia memperoleh pengetahuan, kemampuan, skill yang menjadikan dia menjadi Musa yang kuat pada waktu itu. Di Midianlah Tuhan datang kepadanya. Dan yang kita baca tadi, Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu dikatakan semak duri itu bernyala-nyala tetapi tidak dimakan api. Ayatnya yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Amin. Saudara perhatikan, Tuhan bisa berbicara kepada kita di dalam berbagai cara. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi. Tuhan bisa berbicara bagi kita melalui vision seperti ini, penglihatan secara langsung. Tuhan bisa berbicara kepada kita juga melalui orang lain yang berbicara kepada kita, atau ada orang yang prophesy tentang kita lalu menjadi kenyataan. Dan yang Musa alami di sini adalah Tuhan berbicara kepadanya melalui penglihatan ini. Semak belukar duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Saudara, apapun ya kan, bagaimanapun cara Tuhan berbicara kepada kita, intinya adalah kita perlu meresponi firman Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu meresponi suara Tuhan. Yang luar biasa di sini adalah ketika Musa melihat semak belukar duri itu menyala tapi tidak terbakar, Musa ada curiosity, dia ada rasa penasaran untuk pergi, untuk melihat semak belukar duri itu. Amin. Hatinya selalu, iya kan, bertanya-tanya tentang hal-hal yang wonderful, hal-hal yang luar biasa.
Saudara-saudara, Tuhan memakai orang-orang, ya kan, yang selalu punya hati yang haus dengan Dia. Orang-orang yang mau terus cari tahu, yang tidak pernah mau puas dengan firman-Nya, yang tidak pernah merasa cukup, bangga dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Dan Musa pergi menyimpang untuk melihat semak belukar duri itu. Pelajarannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada di sini. Tidak secara, ya kan, eksplisit tertulis di sini, tetapi Tuhan menampakkan dirinya melalui belukar duri yang menyala-nyala baru Musa datang. Tetapi bagi kita setiap orang percaya, kita tidak hanya menantikan belukar duri menyala baru kita percaya itu Tuhan. Amin. Tapi Tuhan bisa berbicara di dalam berbagai hal. Tetapi yang paling utama, Tuhan mau kita melihat Dia, Tuhan mau kita berjumpa dengannya melalui firman-Nya. Amin. Kalau Tuhan berbicara pada saudara, saudara ketika membuka Alkitab, saudara bisa menemukan pesan-pesan Tuhan dalam hidup. Cari Tuhan melalui firman-Nya. Renungkan firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, tanya apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, lalu engkau temukan di dalam firman Tuhan. Amin. Jangan hanya tertarik kepada perkara-perkara yang supranatural. Jangan hanya tertarik kepada penampakan-penampakan Tuhan yang luar biasa, no. Tapi justru di dalam rumahmu, di dalam keheningan, di dalam kesendirianmu, Tuhan ingin berjumpa dengan saudara. Amen. Tuhan ingin melawat saudara. Amin. Seperti di wabah corona ini. Apa yang terjadi saudara? Ayat berikutnya, ayatnya yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, Tuhan menyuruh Musa, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Kenapa? Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, sistem Tuhan, bagaimana Tuhan dealing dengan bangsa Israel, dan bagaimana bangsa Israel bisa beribadah pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, mereka ada di dalam hukum Taurat, the law, sistem hukum Taurat. Hukum Taurat, saudara, menekankan kekudusan Allah, menekankan bagaimana keadilan Allah, kerasnya Allah terhadap dosa. Sehingga kita tidak bisa sembarangan datang bertemu Tuhan. Tidak bisa sembarangan orang Israel masuk ke ruang Maha Kudus. Kita ingat peristiwa yang dialami oleh Uza. Waktu dia sentuh tabut perjanjian, mati seketika. Makanya Daud dan tentaranya harus simpan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Saudara, Tuhan berkata jangan dekat-dekat, tanggalkan kasut. Apakah saya dan saudara masih ada di dalam sistem ini? Apakah kita masih ada di dalam sistem di perjanjian lama ini? Kita bersyukur karena kematian Yesus di kayu salib. Dia menebus kita dari tuntutan hukum Taurat. Kita bisa masuk, kita bisa punya persekutuan dengan Tuhan karena darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Waktu Yesus mati, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Kita bisa punya akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Penulis Ibrani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Supaya kita bisa memperoleh pertolongan kita pada waktunya. Amin. Waktu Yesus, saudara, kita bandingkan. Waktu Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Di dalam perjanjian baru, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, murid intinya, mereka ada di sebuah gunung, Gunung Tabor. Waktu itu Yesus mengalami perubahan wujud. Lalu Musa dan Elia ada. Yesus, saudara, adalah manifestasi dari kasih karunia. Bahkan dia adalah kasih karunia itu sendiri. Waktu dia ada di Gunung Tabor, dia dimuliakan. Dia berubah wujud dengan luar biasa. Petrus dan teman-teman, Yakobus, Yohanes, semuanya
Saudara, rebah, mereka sujud. Tetapi luar biasa. Pada saat itu, pada Yesus dimuliakan, di tengah-tengah hadirat Allah, kekudusan Allah, Yesus tidak berkata, pergi jauh-jauh, tanggalkan kasutmu. Tapi perkataan Yesus yang pertama, Yesus katakan, berdirilah, jangan takut. Haleluya. Waktu kita ada di dalam anugerah Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan hari ini, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa tertuduh karena dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi kita percaya Dia sudah menembus kita. Amin. Dia sudah menyelamatkan kita. Dan kita bisa mengalami fellowship dengan Tuhan dengan luar biasa. Dan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tidak terbatas oleh ruang lagi hari ini. Di hukum Taurat mereka harus ada di tempat tertentu. Di bait suci. Di kemah suci. Di Yerusalem. Menurut kepercayaan mereka untuk beribadah. Tetapi saudara, Yesus berkata, akan tiba waktunya kamu menyembah Tuhan bukan di Samaria, bukan di Yerusalem, tetapi kita menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. We worship Him in spirit and in truth. Di dalam kebenaran. Wabah corona membatasi kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Tapi saudara dengar baik, di rumahmu tidak ada hamba Tuhan yang memimpin mungkin. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada sekalipun, firman Tuhan berkata, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, kepunyaan Allah, yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Haleluya. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa punya fellowship, intimate fellowship with God wherever we are, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bilang di kanan kiri, kalau saudara menonton ini bersama dengan keluargamu, katakan, kau sudah diampuni, Tuhan mengasihi. Amin. Luar biasa. Dan apa yang terjadi di ayat-ayat berikutnya, saudara, kita baca ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Atau saya baca ulang, Bapak Ibu memperhatikan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Pada waktu itu, ketika bangsa Israel di dalam perbudakan yang begitu luar biasa, waktu bangsa Israel ada di dalam tekanan yang berat, saudara, firman Tuhan mencatat, Tuhan sendiri berkata pada Musa, aku telah memperhatikan kesengsaraan mereka. Aku telah mendengar. Hari-hari ini, oleh karena wabah corona, krisis ekonomi, pekerjaan yang dihentikan, bisnis yang merugi, mungkin kita juga mengalami PHK, kita tidak bisa bekerja, tidak ada pemasukan. Kita seperti ada di dalam, saudara, kesusahan. Kita seperti ada di dalam penderitaan. Pada waktu bangsa Israel mereka diperbudak di Mesir, kita sedang seperti diperbudak tanda kutip oleh wabah corona ini. Kesesakan, penderitaan membuat kita mau putus asa. Saudara dengar baik, Tuhan telah mendengar doa saudara. Amin. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan. Amin. Yakini iman, yakini firman ini dalam hatimu. Tuhan, aku percaya Engkau memperhatikan keadaanku hari ini. Amin. Tuhan, aku percaya Engkau mendengar setiap seruan doaku. Amin. Inilah hati Tuhan, saudara, bagi bangsa Israel yang ada di dalam penderitaan. Dan saya percaya ini juga hati Tuhan bagi setiap kita yang sedang ada dalam kesusahan. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan kita. Amin. Tuhan telah mendengar seruan-seruan kita karena kesulitan yang kita alami. Amin. Dan kalau bagi bangsa Israel, waktu mereka sedang dalam perbudakan, waktu mereka sedang ada dalam kesulitan, mereka tidak tahu Tuhan sudah berbicara pada Musa. Tuhan sudah siapkan jalan keluar bagi mereka. Amin. Kalau kita hari-hari ini di dalam kesusahan, kesesakan, kita berseru belum ada jawaban. Saudara dengar baik, Tuhan sudah persiapkan di sisi yang lain pertolongan bagi setiap
pergumulan kita. Amin. Amin. Tetap pandang pada Yesus. Tetap percaya pada Yesus. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Kalau saudara yang alami penderitaan karena dosamu, nah ini perhatikan. Saya bukan mengajar bahwa ikut Tuhan berkat, kasih karunia, bebas berbuat dosa, ikut Tuhan makmur, sehat kuat. No. Saudara dengar baik. Tuhan mampu berikan kita berkat. Amin. Tetapi kalau kita susah karena dosa kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, bertobat. Amin. Amin. Tinggalkan jalan yang jahat. Yesus katakan pada perempuan yang berdosa itu, waktu Yesus ampuni dia, Yesus katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam Tuhan saudara seimbang. Kasih karunia, kebenaran harus kita terima. Grace and truth. Kita diampuni, puji Tuhan. Tapi bukan supaya kita kembali berbuat dosa lagi. Iya kan? Seperti anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke lumpur lagi. Tapi kita kalau sudah diampuni, sekarang layani Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Amin. Tapi bagi saudara yang memang ada dalam kesulitan yang berat, firman ini bagi saudara. Ada pertolongan yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Amin. Apapun pergumulanmu dalam keluarga, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Amin, saudara, luar biasa. Kemudian Tuhan sampaikan, aku telah melihat, aku telah mendengar. Tuhan mengutus Musa, kita tidak usah baca satu persatu. Lalu apa respon Musa? Perhatikan ayat 11. Sama-sama baca. Tetapi Musa berkata kepada Allah, mari kita baca bersama-sama. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, Tuhan sudah datang kepadanya. Tuhan sudah bilang, kamu akan membawa bangsa Israel keluar. Aku akan menyertaimu. Tapi Musa bilang, siapa aku? Kenapa aku yang harus bawa bangsa Israel? Inilah keraguan Musa yang pertama, Bapak Ibu catat. Musa meragukan dirinya sendiri. Saudara, waktu kita ada di dalam masa sulit, kesulitan ekonomi ini, kesulitan karena wabah corona, mudah bagi kita untuk melihat keterbatasan kita. Siapa sih beta? Siapa sih aku ini? Sehingga aku bisa lolos dari wabah ini. Siapa aku sehingga aku bisa diberkati Tuhan? No. Saudara, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Amin. Musa bertanya, siapa aku ini? Sehingga aku yang membawa bangsa Israel. Saudara perhatikan, dalam kata ini, ada dua kali, dalam ayat ini, ada dua kali kata aku. Siapa aku? Maka aku. Musa fokus kepada dirinya sendiri. Amin. Tuhan tidak mau saudara ikut Tuhan fokus pada kemampuanmu sendiri. Fokus pada keadaanmu di masa lalu, keadaanmu hari ini. No. Kalau Tuhan mau pakai kita saudara, Tuhan pasti akan memampukan kita. Amin. Jangan fokus pada diri kita. Kalau saudara ada di dalam krisis ekonomi, dalam masalah penderitaan, jangan fokus pada kelemahanmu. Kalau saudara bertanya, siapa aku ini? Dengar baik, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kalau kau bertanya, siapa aku ini? Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merendahkan dirimu. Jangan pernah underestimate, meremehkan identitasmu, saudara. Kau sudah ditebus, engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kau orang-orang yang sudah menang, kita bahaskan kemarin. Karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Amin. Keraguan Musa yang pertama, dia berkata, siapa aku ini? Sehingga aku membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan menjawab. Saudara, ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa berkata pada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Saudara lihat, Tuhan beri kepastian pada Musa. Musa bertanya, kalau mereka tanya, siapa namamu? Apa yang harus aku jawab pada mereka? Tuhan menjawab,
Aku adalah aku. Beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini adalah penyataan nama Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel yang ada di tengah-tengah penderitaan. Siapakah aku? Siapakah Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita? Saudara, inilah asal mula dari nama Tuhan yang orang Israel kenal, yang mereka sangat segan untuk menyebut. Ya kan? YHWH, Yehova, atau Yahweh. Nama Tuhan sebagai penebus, nama Tuhan yang mengasihi umatnya. Aku adalah aku. Di dalam bahasa Inggris, I am that I am. Apa maksudnya ini, saudara? Ini menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah penderitaan kita. Amin. Saudara catat ya. Tuhan berkata pada Abraham, ya, aku yang menyediakan. Yehova Jireh. Tuhan berkata, saudara, Tuhan menyatakan namanya kepada Abraham. Akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Bagi bangsa Israel di tengah penderitaan, kepada Musa, melalui Musa Tuhan berkata, akulah aku, I am that I am. Luar biasa, ini menunjukkan Tuhan yang hadir bagi kita di tengah-tengah penderitaan kita. Saat ini, sama-sama bilang saat ini. Saat ini, Katakan hari ini, hari ini, Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Di tengah-tengah kesulitan saudara, Tuhan hadir bersama-sama dengan kau. Amin. Kita bersyukur di nama Tuhan ini tidak memakai kata I was, ya kan? Itu bentuk past, bentuk lampau. Atau I will, itu bentuk yang akan datang, future. Tetapi I am, aku, bentuk present, bentuk saat ini. Amin. Hari ini kalau engkau ada dalam kesulitan, Tuhan hadir bersama-sama dengan. Amin. Nama Yesus dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Dan saudara ingat, waktu Tuhan menyertai Yusuf, Kejadian 39 ayat 2, Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil. Sama-sama bilang berhasil. Berhasil. Karena kehadiran Tuhan bersama dengan Yusuf. Luar biasa, saudara. Tuhan sampaikan kepada Musa, dan selanjutnya Tuhan terus menjelaskan bagaimana rencananya. Kita skip saja. Kita masuk ke ayatnya yang Keluaran pasal 4, ayatnya yang pertama. Saya bacakan, Bapak Ibu memperhatikan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Ini keraguan Musa yang kedua. Yang pertama tadi dia ragu dengan dirinya. Keraguan Musa yang kedua, dia ragu dengan bangsa Israel. Mereka bisa-bisa tidak percaya. Musa ragu karena keadaan di sekelilingnya. Inilah keraguan Musa yang kedua. Saudara, perhatikan ini. Kita bisa menjadi ragu kepada kuasa Tuhan karena kita lihat sekeliling kita. Kita lihat diri kita lemah, kita ragu. Kita lihat keadaan kita, kita bisa menjadi lemah. Kita lihat news, berita COVID-19 yang terus bertambah korbannya. Kita melihat keadaan ekonomi di Indonesia, iman kita bisa ciut. Tapi saudara, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, amin, Tuhan bisa menolong kita. Tidak ditentukan dari keadaan di sekeliling kita. Ya, amin. Keberhasilan kita bukan ditentukan oleh keadaan kita, tetapi dari respon kita pada kuasa Allah. Bapak Ibu catat ini. Our success does not determined by circumstance, by our condition, but by our response to the power of God. Dari respon kita pada kuasa Allah. Kalau kita fokus pada janji Allah, kalau kita lihat pada kuasa Allah, beriman pada firman Allah,
Saat itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Amin. God can change. Ya kan, Tuhan bisa mengubah situasi di sekeliling kita. Dia Allah yang luar biasa. Yang berikutnya di dalam ayatnya yang kedua. Waktu Musa sedang ragu kepada Tuhan. Ayat kedua, Tuhan berfirman padanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang mendalam dari ayat ini. Saya mau kita juga mencatat bersama-sama. Waktu Musa ragu kepada Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan pakai saya? Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Saudara, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak mau kita lihat pada milik orang lain. Tuhan tidak mau kita lihat pada situasi, keadaan di sekeliling kita. Tapi Tuhan mau kita melihat apa yang ada di tangan kita. Apa yang kita miliki hari ini. Musa jawab apa? Tongkat. Saudara catat ini. Tongkat, apa itu tongkat? Tongkat yang Musa pegang ini adalah tongkat gembala. Ya kan? Shepherd staff. Yang dipakai untuk mengembalakan kambing domba. Tapi tongkat ini adalah simbol, bayangan dari 3 hal. Bapak Ibu bisa catat. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat berbicara tentang yang pertama, jabatannya. His position. Apa? Gembala. Dia adalah seorang gembala. Tongkat yang kedua berbicara tentang pendapatannya. His income. Amin. Yang ketiga, tongkat berbicara tentang pengaruhnya. Yang kedua, pendapatannya karena dia makan, dia hidup dari pekerjaannya sebagai gembala. Yang ketiga, tongkat berbicara soal pengaruhnya. Pengaruhnya sebagai gembala bagi kambing domba, pengaruhnya dalam hidupnya bagi sekelilingnya ditentukan dari jabatan itu, dari tongkat itu. Amin. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan berkata, lemparlah itu ke tanah. Tongkat di tangannya waktu dia lempar ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Saudara, kalau kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, apa yang ada di tangan kita sekarang, berikan pada Tuhan. Amin. Tongkat, apa itu? Jabatanmu, pendapatanmu, pengaruhmu, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Waktu Musa berikan tongkatnya yang mati itu, dilempar ke tanah, tongkat itu menjadi hidup. Amin. Waktu saudara berikan jabatanmu, saudara berikan pengorbananmu kepada Tuhan, saudara berikan pengaruhmu untuk Tuhan, apa yang sebelumnya nampaknya mati menjadi hidup ketika ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Tongkat ini menjadi hidup. Saudara-saudara, luar biasa. Jabatan kita, Tuhan mau, yang pertama bicara soal jabatan, Tuhan mau dimanapun kita berada, apapun posisi kita menjadi terang bagi orang lain. Amin. Kita bisa bawa dampak positif bagi lingkungan kita bisa bawa dampak positif bagi jemaat kita, bagi karyawan-karyawan kita di bawah kita. Berikan pada Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan melalui jabatan. Engkau akan melihat jabatanmu akan jadi hidup, engkau akan dipromosi lagi dengan luar biasa. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, income, pendapatan. Ini bicara soal korban kita pada Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan, orang Kupang bilang, KKE. Jangan batahan. Saudara, saya tidak banyak saya omong soal uang malam hari ini, karena ini bicara soal itu, makanya saya sebut ini. Tapi kalau saudara berikan korbanmu kepada Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang ada di tangan. Amin. Kita ingat janda di Sarfat. Waktu janda di Sarfat cuma punya tepung minyak yang untuk 1 kali makan. Satu raja-raja mencatat pasalnya yang ke-17. Tapi apa yang terjadi? Waktu dibuat kepada Elia, diberikan pada Elia secara manusia, waktu diberikan, that's it, dia mati.
Amin. Secara manusia, waktu kita berkorban pada Tuhan, kita berkurang. Harta kita berkurang. Uang kita berkurang. Tapi di dalam rumusnya Tuhan, waktu kita beri sesuai dengan kehendak Allah, firman Tuhan mencatat tepung minyaknya tidak pernah habis. Bahkan di masa-masa kekeringan, masa-masa kesusahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Karena ada di dalam bagian ini pun, jadi saya tadi harusnya sampaikan di awal khotbah, tetapi karena tiba-tiba singgung ini, jadi saya teringat, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ini, saya mendapat usulannya dari salah satu sahabat Facebook yang mengikuti live streaming setiap malam. Seorang ibu dari Malaysia ini, dia mengusulkan supaya saudara bisa berdonasi melalui live streaming ini. Nanti saya akan berikan nomor rekeningnya. Saudara bisa donasi, dan nanti uang yang saudara berikan kami bisa pakai untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di daerah kami. Tetapi ini bukan paksaan, saudara. Saya tidak sengaja bilang ini untuk mengambil uang. No. Tetapi usulan, dan kita juga mau bergerak membantu orang-orang yang sedang berkekurangan. Amin. Jadi saya tidak akan publish nomor rekening saya di Facebook. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak saja, yang ingin memberi lebih, kalau saudara punya lebih dari cukup, saudara bisa berbagi. Tidak perlu banyak-banyak. Melalui korban saudara, saudara bisa membantu orang-orang yang berkekurangan. Amen. Karena kami dari gereja juga memiliki misi untuk share dengan orang-orang yang berkekurangan. Sudah beberapa kali kami keluar membantu. Tetapi saya rindu untuk juga mengajak, melibatkan Bapak Ibu yang mau berkorban lebih. Saudara bisa message saya pribadi saja. Kalau jemaat, saudara bisa WhatsApp, atau kalau di Facebook saudara bisa message. Puji Tuhan, sudah ada orang pertama yang donasi, dan luar biasa. Saya percaya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Amin. Inilah saatnya kita memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sebelum saya jelaskan ini, saya juga mau berterima kasih dulu buat jemaat Tuhan yang sudah membantu melalui live streaming ini, iya kan? Ada ipar saya, Kapolsek Ayus, yang sudah membantu memberikan tripod baru untuk kami bisa live streaming. Terima kasih. Saudara lihat, beri buat Tuhan, Tuhan akan membalas. Amen. Kemudian ada juga saya ingin berterima kasih kepada jemaat kami, Om Fritz Lee, yang sudah memperhatikan karena kami live streaming setiap malam, dan juga kemarin bisa ya kan berkorban karena beliau berpikir tentang kuota yang kami pakai. Tetapi puji Tuhan, Om Fritz Lee sudah memberi. Saya percaya Tuhan akan membalas, Tuhan akan memberkati dengan firman-Nya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang rindu mau juga untuk terlibat membantu, saudara, ini bukan cari uang, tetapi saudara bisa DM saya, DM message, supaya saya bisa sampaikan nomor rekening bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara, seperti ini, waktu Musa ragu kepada Tuhan, ini tentang memberikan pengorbanan kepada Tuhan melalui finansial. Waktu Musa ragu kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa berbicara. Nanti ada di bawah ini, sesudah ini. Tuhan berkata, siapa yang menciptakan mulut? Amin. Siapa yang menciptakan mulut untuk berbicara? Siapa yang membuat orang bisa berbicara, orang bisa bisu, orang bisa tuli? Saudara jawab, siapa? Tuhan. Saudara, waktu kita mau memberi, berkorban pada Tuhan, Tuhan berbicara pada kita, siapa yang kasih pekerjaan itu buatmu? Coba saudara renungkan. Siapa yang kasih berkat-berkat yang kau sudah terima sampai hari ini, deposito berpuluh-puluh juta, bahkan ratusan juta? Saudara jawab secara pribadi. Kalau engkau bahkan mengalami krisis hari-hari ini, saudara percaya, Tuhan yang kasih saudara pekerjaan, amin. Tuhan yang kasih saudara berkat luar biasa, Dia juga yang sanggup buat itu berlipat kali ganda. Amin. Ini bukan tentang teologi kemakmuran, memberi sedikit, mendapat lebih, iya kan? Seperti main judi dengan Tuhan. No. Ini firman Allah. Kalau saudara beri, saya lanjutkan firman Allah. Waktu Musa
lemparkan tongkatnya yang mati. Tongkat itu salah satu berbicara soal pendapatannya, kehidupannya sebagai gembala. Tongkat itu menjadi hidup, dan dia melihat tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, waktu itu kita beri bukan hanya uang, waktu kita lebih kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Saudara tidak akan pernah terbuang sia-sia. Saudara beri tenaga saudara, Bapak Ibu yang melayani di gereja, Bapak Ibu yang jadi koster gereja, iya kan, pelayan-pelayan membersihkan gereja, kita korbankan tenaga bagi Tuhan. Saudara tidak pernah terbuang sia-sia. Firman Tuhan mencatat Tuhan sudah tahu setiap pengorbanan kita. Amin. Dan pada waktunya kita akan menerima bagian kita 100 kali lipat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tongkat menjadi hidup. Kemudian ayat 4, Tuhan suruh Musa pegang lagi ekornya, dan ekor dari ular itu waktu dia pegang, ular itu berubah lagi menjadi tongkat di tangannya. Amin. Kemudian ayatnya yang ke-5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Ayat 6, baca sama-sama. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Saudara, tanda yang kedua yang Tuhan berikan bagi Musa, pertama tongkat, yang kedua apa? Kusta. Dia masukkan tangannya ke dalam bajunya, dikeluarkan tangan yang sehat menjadi kusta, putih seperti salju. Saudara, Tuhan sedang menunjukkan kepada Musa, pada waktu itu kusta ini adalah penyakit yang paling mematikan, penyakit menular yang paling mematikan, karena ketika menyebar tidak ada obat dan langsung meninggal, hitung waktu. Tetapi Tuhan menunjukkan pada Musa, ketika dia taat pada firman Tuhan, dalam sekejap yang sehat berubah menjadi kusta. Dan dalam sekejap juga Tuhan menyuruh dia lagi yang kedua kali. Waktu dikeluarkan tangannya yang kusta tadi, apa yang terjadi? Sembuh kembali seperti normal. Tuhan sedang menunjukkan pada Musa bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya. Saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Waktu Musa taat pada Tuhan, dia melihat mujizat Tuhan terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Apakah sudah stop? Belum. Kalau kita baca terus bagian di bawahnya, di dalam ayatnya yang ke-13, kita skip saja. Ini keraguan Musa yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Ragu terhadap keadaannya dirinya sendiri. Yang kedua, dia ragu dengan keadaannya, situasi di sekelilingnya. Yang ketiga, ayatnya yang ke-13, Keluaran 4. Sama-sama baca. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut terutus. Saudara lihat, sudah berapa kali Tuhan kasih tanda. Yang pertama waktu dia ragu dengan diri sendiri, Tuhan bilang aku adalah aku. Yang kedua waktu dia ragu dengan keadaan, Tuhan suruh buang tongkatnya, Tuhan suruh kasih masuk tangan di baju. Yang ketiga dia bilang, Tuhan utus siapa yang Tuhan mau utus. Baikkan kalau Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, itu pasti bisa tok itu. Saya toki di kepala, karena masih ragu terus, sudah 3 kali ragu. Makanya ayat berikutnya, ayat 14, apa tertulis? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman. Kalau Tuhan orang Kupang, ya kan pasti Tuhan bilang, kan ada Harun toh. Tuhan emosi itu pasti. Bukankah ada Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Kita baca sama-sama bagian terakhir ini. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya.
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Saudara perhatikan ayatnya yang terakhir. Tuhan berkata bahwa engkau pergi bersama dengan Harun. Aku akan memberikan perkataan dalam mulutmu. Saudara, ingat Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan perintah. Kemudian ayat 17. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Karena Musa masih ragu, Tuhan pakai tongkat itu supaya menjadi pegangan jaminan bagi dia untuk mengerjakan mujizat. Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya, apa yang menjadi jaminan kita? Kalau kita masih ragu dengan pertolongan Tuhan, kalau kita masih ragu dengan kuasa Tuhan, saudara, angkat firman, pegang janji Tuhan, lihat janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Kalau saudara terus memandang pada janji Tuhan, saudara renungkan kisah-kisah Alkitab, mungkin kelihatannya tidak relevan. Tapi ketika engkau dengar Tuhan berbicara padamu lewat firman-Nya, engkau akan mendapat kekuatan baru. Engkau akan mendapat jaminan bahwa Tuhan yang memanggilmu, Dia Tuhan yang menyertaimu. Dia juga Tuhan yang sanggup memberikan keberhasilan bagimu di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah wabah corona ini. Tetap pandang pada Yesus. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat bagaimana sesudah ini Tuhan membawa Musa dan Harun. Tuhan membawa Musa dan Harun, dan mereka bisa menjadi alat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tanda demi tanda, 10 tulah Tuhan kerjakan melalui Musa dan Harun. Dan Musa dari seseorang yang tidak ada apa-apanya, yang lemah, seorang yang kalau Alkitab mencatat sudah berumur 80 tahun, tidak seperti dulunya lagi dari Midian. Tapi Tuhan bisa pakai Musa menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Tuhan juga menyuruh Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat berbicara soal jabatanmu. Tongkat berbicara soal pendapatanmu. Tongkat juga berbicara soal pengaruhmu. Mungkin hari-hari ini sepertinya mati. Tapi kalau kau serahkan ke dalam tangan Tuhan, tongkat itu berubah menjadi ular yang hidup. Apa yang mati dalam hidupmu akan menjadi kehidupan yang pastinya memberi hidup bagi banyak orang dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Kita mau bersama-sama berdoa buat firman Tuhan ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
baik-baik. Keadaan di sekeliling kita mungkin belum bertambah baik. Tapi jangan jadi seperti Musa. 3 kali Musa meragukan kuasa Tuhan. Tuhan hampir murka kepadanya. Tapi saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan, Roma 8 ayat 28 mencatat, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan kita. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup memulihkan. Dan kalau saudara masih ragu dengan Tuhan, pandang pada firman Tuhan. Musa memegang tongkat yang ada di tangannya, yang akhirnya menolong dia melakukan mujizat. Pandang pada firman Tuhan, ingat janji Tuhan, renungkan janji Tuhan dalam hidup. Kita akan mendapat jaminan, kita akan mendapat kekuatan untuk melalui setiap badai dalam hidup kita. Mari angkat tangan saudara sekali lagi, katakan, Kaulah segala. Katakan dengan imanmu, katakan, Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tanpamu Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami tidak bisa ada pada malam hari ini Tuhan.